Apa arti kerusakan total? Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, seluruhnya menjadi kacau balau. Manusia disebut mati, terpisah dari Allah. Jangan kau makan buah ini, jikalau kau makan, kau akan mati. Jadi saudara, dengan jelas Alkitab mengatakan kau akan mati. Alkitab dengan tegas berkata, jangan makan buah itu, kau makan mati. Bukan pingsan. Kalau orang pingsan, dia masih mungkin bisa minta tolong, dikasih obat, dia masih bisa telan, diinfus darahnya, obat yang diinfus masih bisa masuk. Tetapi kalau orang mati tidak ada guna lagi. Sudah tidak bisa ditolong. Dia tidak bisa menolong dirinya dengan untuk apapun. Nah, itu mati. Dia tidak punya keinginan apapun. Itulah gambaran orang yang mati. Maka tidak punya keinginan untuk selamat, tidak punya keinginan ini dan itu. Rusaknya nilai diri, salah mengenali diri. Sehingga manusia pada waktu jatuh ke dalam dosa, manusia itu malu terhadap dirinya. Mereka menyadari dirinya telanjang. Dari kemarin pun mereka telanjang. Itu karena kehilangan kemuliaan Allah. Allah tidak lagi menyertai. Ketelanjangan adalah kesucian di dalam relasi suami istri, tetapi ketelanjangan menjadi aib mengerikan setelah dosa menggerayangi hidup manusia. Hidupnya itu berpusat pada nilai yang relatif, bukan kebenaran Allah yang mutlak. Yang dipahaminya, sistem relasi dengan Allah menjadi kacau. Lalu manusia membangun agama dengan inisiatifnya. Nah, itulah kasus Menara Babel. Menara Babel adalah satu model contoh yang sangat aktual bagaimana manusia mau mencari Allah. Manusia membangun menara, mau menjangkau Allah. Allah marah dan membubarkan mereka sehingga mereka kacau balau. Oleh karena itu kekacauan manusia semakin menjadi-jadi. Tapi perhatikan tadi ya, manusia beragama mau mencari Allah. Bagus dong? Hebat dong? Tapi sorry, Allah yang dia cari, Allah menurut dia. Jadi nanti kita rosak total ini akan mengertikan. Manusia adalah gambar dan rupa Allah yang rusak, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kesucian Allah, sehingga dia mengalami kekacauan. Sehingga nilai pada diri dia, nilai pada hidup dia adalah nilai yang amat sangat relatif. Kebaikan manusia relatif, kebenaran manusia relatif. Saya sudah pernah kasih contoh ini untuk menggambarkan nilai relatif manusia. Kalau hari ini malam jam 12, beng, lampu mati semua. Gelap apa tidak? Gelap. Saya nyalakan lilin. Pertanyaannya, terang apa tidak? Kesimpulan pertama, lilin itu memberi terang apa tidak? Memberi terang. Lalu besok jam 12 siang, matahari terik. Lalu di luar matahari terik saya nyalakan lilin. Apakah lilin itu memberi terang? Kalau begitu pertanyaannya menjadi menarik. Sebetulnya kesimpulan pertama, lilin memberi terang di dalam gelap gulita, tapi lilin tidak bisa memberi terang di bawah sinar matahari. Pertanyaannya, sebetulnya lilin itu memberi terang atau tidak? Namanya bukan saja iya, bisa iya bisa tidak, itu relatif. Ya itu mutlak, tidak itu mutlak. Bisa mengerti ya? Ya dan tidak itu yang relatif. Maka dia menjadi terang kalau gelap, tapi kalau terang dia tidak bisa. Nah, matahari itu kita gambarkan seperti kehadiran Allah di tengah dunia. Semua kebaikan kita, semua kebenaran kita sirna. Tapi kalau di tengah gelap, di antara orang jahat, Anda baik. Kalau kau mau jadi ganteng gampang, hiduplah di tengah-tengah simpanse. Itu sebab saya suka, bukan kau yang pilih aku, kata Yesus. Aku yang pilih, kata. Engkau angkat jadi umatku, kata Allah terhadap Israel. Bukan Israel memilih Allah untuk menjadi Allah. Tidak satu orang pun yang berbuat baik, tidak satu orang pun yang benar. Semua sudah membuat kekacauan. Saya kasih gambaran sederhana, ukuran ini ya. Kalau orang mencuri, berdosa apa tidak? Seluruh dunia punya sistem mencuri dosa. Oke? Kalau tidak mencuri, pertanyaannya, dosa apa tidak? Tidak, dosa. Siapa bilang tidak? Orang itu mencuri, kau tidak mencuri, tapi kau tidak memberitahu si pencuri mencuri itu dosa. Kau juga dosa. Kamu tidak membunuh, tapi menyembunyikan pembunuh. Kamu ditangkap gak sama polisi? Kan kamu tidak bunuh. Hukum saja pun menangkap itu. Mengadop itu. Karena kau dianggap terlibat secara pasif. Tapi kamu tahu-tahu, kenapa kamu diam? Kamu berkewajiban memberitahukan apa yang benar. Dalam legalitas hukum ada. Nah sekarang hukum sampai situ, Alkitab lewat lagi dari situ. Ada pencuri, dia mencuri, kau beritahu,
Jangan mencuri. Pertanyaannya, kau dosa apa tidak? Tidak, dosa. Kau memang tidak mencuri, kau beritahu si pencuri mencuri dosa. Lalu kau bilang, apa namanya dalam hatimu? Jadilah seperti aku. Aku tidak mencuri, aku baik, aku ini, aku itu. Nah, kau jadi orang Farisi. Nah, baru terakhir. Kau tidak mencuri, kau beritahu si pencuri mencuri dosa. Dan kau tidak rasa sombong. Dosa apa tidak? Tetap dosa. Kau memang tidak mencuri, kau beritahu si pencuri itu dosa. Kau tidak bilang kau lebih baik, tapi kau bilang dia ke neraka. Kau pikir kau siapa? Kau tidak ada hak untuk hal ini. Hanya Allah yang berhak menentukannya. Dia baik, dia tolong sesamanya, tapi pertolongannya sangat limitasi. Itu sebab kalau Alkitab bilang, kalau orang menampar pipi kananmu, biri pipi kirimu, dunia sulit menerimanya. Karena memang kita pendosa tadi. Kebaikan kita relatif, kita akan baik dan terus baik kalau orang membalas dengan baik. Tapi kita tidak mau kalau orang itu tidak tahu membalas dengan baik. Repotnya. Kebenaran dan kebaikan manusia itu bersifat relatif, bahkan membawa manusia itu semakin jauh dari Allah karena dia pikir saya sudah baik, saya sudah benar. Jadi bukannya ketemu Allah, makin jauh dari Allah. Saya sudah baik, saya sudah benar. Saya nggak butuh Allah. Saya sudah baik, saya sudah benar. Allah sudah bersama dengan saya. Itu agama. Kalau yang kedua itu teistik. Kalau yang pertama ateistik. Saya sudah baik, saya sudah benar, cukup. Saya tidak perlu Allah, ateis. Saya sudah baik, saya sudah benar. Allah pasti sayang sama saya karena saya baik dan benar. Teistik. Tetapi sebetulnya dua-dua sama jauh dari Allah. Orang-orang Kristen pun tidak mampu lagi menghargai Alkitab. Semua hidup beragama saja. Kita tidak lagi suka pada pengajaran yang ketat. Kita mencari ajaran yang menyenangkan telinga. Sudah nggak nyambung tuh sinyal. Tuhan ngomong apa, dia nangkap apa. Tuhan mau apa, dia mau kemana. Sepertinya dia menjawab panggilan Tuhan. Datang padaku. Tapi dia pergi kepada patung. Dia pergi kepada dirinya sendiri. Maka kalau orang Kristen yakin Allahnya benar dibanding agama orang lain, pasti hidupnya lebih benar. Perhatikan kalimat. Kalau ada orang lain di luar Kristen, berani hidup susah, berani memberi kepada orang lain, tidak memperkaya diri. Tetapi orang Kristen memperkaya diri. Dia sebetulnya hidup tidak lebih baik dari orang yang tidak Kristen. Sesungguhnya dia bukan Kristen. Tidak ada yang salah dengan kekayaanmu. Yang jadi salah, untuk apa kau pakai kekayaan? Kalau hanya membesarkan dirimu, Tuhan akan murka padamu. Kekristenan sekarang ini adalah kekristenan mercusuar. Membangun gedungnya tinggi-tinggi, tapi tidak lagi mendarat di bumi dan menolong orang yang tenggelam. Fenomenanya benar. Dia pergi ke gereja. Hakikatnya enggak juga. Di gereja dia nipu juga. Di gereja dia fitnah juga. Dia ke gereja tapi mukanya lapan. Senyum sama kau, ditusuknya kau dari belakang. Pak Pendeta juga bisa salam kamu. Sambil Pak Pendeta senyum dalam hatinya, kapan kau ini mati? Karena dia sudah jengkel ngeliat kamu. Bisa? Itu hidup. Semua kita di sini bisa. Datang ke gereja. Indah loh, bagus loh, bertuhan loh. Tapi apa yang kita lakukan akan membuktikan. Dia tolong orang lain supaya orang lain bilang dia baik. Maka kalau dibilang tidak baik, dia juga jadi marah. Semua kita gila pujian. Dalam Matius 5 ayat 20 saya suka sekali kalimat Tuhan Yesus begitu keras. Hei murid-muridku dengar, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi itu, kau tidak masuk surga. Orang Farisi dikenal sebagai orang beribadah tapi penuh kemunafikan. Jadi kita harus beribadah tapi tidak punya kemunafikan. Nah, itu namanya lebih baik. Kamu tidak punya motif yang kamu simpan di dalam dirimu. Itu namanya baik. Sehingga kita mulai meneropong diri kita. Kita mulai perhatikan, mulai pikir-pikir. Saya ini cukup baik apa tidak? Kalian harus gelisah kalau ada orang tidak Kristen lebih baik dari kalian. Saya selalu kalau pikirkan Master Chan itu ya. Yang mendirikan Buddha Seci. Lalu saya perhatikan apa yang dia kerjakan. Gila, ini orang Buddhis. Tapi punya gerakan luar biasa seluruh dunia. Saya baru Kalimantan. Kalau Tuhan izinkan baru Papua. Dia sudah lintas negara. Ada 1001 dalih yang bisa kita bilang, oh dia gini, oh dia gitu. Forget it. Dia lakukan, kau tidak. Itu aja yang penting. Semua kita akan ribut sama orang. Oh dia gini, oh dia gitu. Tapi kita kurang mampu menghargai orang lakukan yang baik. Nah itu manusia berdosa. Semua orang akan kita bilang kurang. Tidak mampu melihat kelebihan. Orang itu punya kelebihan atau tidak cuma satu. Kalau kamu suka atau tidak. Tapi orang yang tidak kamu suka, biarpun dia punya kelebihan, tetap menurut kamu dia punya kekurangan yang terlalu banyak. Miris.
Tapi itulah kehidupan. Sehingga orang Kristen di atas panggung dunia kurang mendapat apresiasi. Di Belanda, dan sampai hari ini, tahun 2000-an di Belanda, satu orang kiai berkata, tidak setuju, homo itu dosa. Prime Minister di Belanda lagi rapat, semua pemimpin agama dipanggil. Pendeta orang Kristen, ketua Dewan Gereja. Saudara tidak boleh ngomong gitu. Ini Belanda, kita sangat moderat dan penuh dengan toleransi. Hak aja si orang mau homo atau tidak. Jadi kamu tidak boleh bilang itu dosa. Yang ngomong itu ketua Dewan Gereja. Kamu suruh pilih saya akan pilih Pak Haji itu lebih Kristen dari Pak Pendeta ini. Tapi orang Kristen selalu bilang, agama ini teroris, agama ini itu. Apa kalian tidak pernah memikir dan kita tidak pernah sadar betapa jahatnya sebetulnya juga orang Kristen. Karena itulah kerusakan total ini mau mengajar kita sejauh mana sebetulnya kita menyadari diri bahwa kita sudah rusak total. Akibat, kalau tadi artinya kerusakan total, sekarang akibat dari kerusakan total itu apa? Manusia itu kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan dan dosa semata. Cuma dosa dan kejahatan tok yang dihasilkan manusia. Manusia selalu berbuat dosa. Bahkan dalam perbuatan baiknya yang relatif dia berdosa karena berpusat kepada dirinya. Dia meniadakan Allah sang benar yang sejati. Hati-hati ya, sejak apa? Bisakah kita tidak berdosa? Tadi kita bilang bisa, misalnya lagi di kandungan, lagi di apa. Baca Mazmur baik-baik. Kau sudah mengenal aku busuk sejak di kandungan ibuku. Kita pendosa sejak dulu kala. Bahkan sebelum kau lahir. Kita diperanakkan dalam dosa. Dalam kesalahan kita dikandung ibu kita. Itu Alkitab. Jadi secara aktif tidak bisa berbuat benar. Secara pasif tidak bisa menolak dosa. Dalam tidak berbuat ia memikirkan dosa. Perhatikan, dalam tidak berbuat manusia memikirkan dosa itu. Orang-orang Israel bilang, aku tidak bersalah. Memang murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan. Oleh karena apa? Engkau berkata, aku tidak berdosa. Kita jadi dosa karena bilang tidak berdosa. Miris ya? Waduh. Jadi kalau aku bilang aku nggak dosa, jadi dosa. Yes. Hanya Kristus yang tidak berdosa. Nanti saya akan singgung seorang pemuda yang baik. Yang datang bilang, guru yang baik. Langsung Yesus menatap dia. Kau bilang aku baik, hanya Bapa yang baik. Itu sindiran keren sekali. Ajari aku. Lalu Yesus kasih tahu dan ajar. Habis diajar dia lari. Padahal dia bilang itu guru yang baik. Dikasih tahu yang baik dia pergi. Karena saran Yesus, persembahkanlah seluruh hartamu jual pada orang miskin. Jual dan kasih orang miskin. Karena terlalu banyak hartanya dia pergi. Bukan berarti tidak boleh punya banyak harta. Tapi kalau harta lebih berharga bagimu daripada juru selamatmu, celakalah. Sehingga Yesaya mengungkapkan bagaimana mereka mendengar tapi tidak mendengar. Mereka dengar, mereka lihat, tapi mereka bodoh amat. Tuhan kasih tahu, kau akan begini, akan begitu. Mereka jalan yang mereka mau. Pak, kita kan enggak gitu, kita semua dengar Alkitab. Betul sekali ya. Tapi coba kita jujur ya. Waktu kita bikin salah, apa karena kita nggak tahu itu salah? Halo? Kita tahu kan ya? Kenapa bikin? Maka mengerti itu tidak sama di sini. Mengerti akan firman-Mu, menyimpannya di dalam hatiku. Nah, ini jaraknya masih jengkal ya. Urusannya berkilo-kilometer. Betapa parahnya hidup manusia. Tidak ada harapan. Yes. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang ke gereja, sedikit yang masuk surga. Wow. Sementara gereja begitu bernapsunya untuk menyebut gerejanya sebagai jalan menuju surga. Malaikat bingung. Entah sejak kapan mereka mengambil hak paten itu. Biarlah gereja menjadi gereja yang memberitakan Injil. Supaya orang boleh mengenal Kristus. Maka jikalau orang sudah mengenal Kristus, Kristus akan membawa dia ke surga itu. Itu bukan bisnis pendeta. Bisnis pendeta memberitakan Injil itu. Karena itu tidak heran ketika banyak orang belajar dan mengatakan kebenaran. Namun, apa? Tidak mampu hidup benar. Itu dua hal yang berbeda lagi ya. Waktu orang jadi mahasiswa teologi, semua belajar Alkitab itu. Bulak balik segala segini. Jadilah dia entah guru Injil, jadilah pendeta, khotbah lah dia. Tapi yang dikhotbahnya tabrakinnya terus. Tidak usah heran. Lalu kalian bilang,
Heran, itu kan pendeta Pak, tahu kebenaran. Kenapa dia gini, kenapa dia begitu? Jikalau kau berkata itu bertanda kau tidak ngerti Alkitab. Bisnis Alkitab, tidak penting orang itu lakukan apa, hidupnya bajingan kayak apa. Tapi penting, apakah kau bagian dari kerusakan dalam kehidupan beriman? Apakah kau bagian orang yang menjadi batu sandungan dalam hidup sebuah persekutuan? Personal, kita punya bisnis dengan Tuhan ini penting. Oleh karena itu, hal penting yang memahami kerusakan total. Pertama, mengajar kita bahwa akibat kejatuhan ke dalam dosa adalah persoalan serius. Berakibat kematian di mana manusia tidak mempunyai keinginan apalagi kemampuan bertuhan dengan benar. Sebaliknya tertipu dalam jebakan iblis karena membangun agama menurut konsep. Saya suka Yohanes ingatkan. Iblis itu penipu sejak dulunya, bapak penipu itu. Dan engkau bisa ditipunya dengan beragama. Ngeri ya. Jadi kalau ada orang bilang, saya bunuh orang, lalu saya yakin masuk surga. Kita bilang radikalis. Kita memberi nama radikal karena mereka membunuh orang. Lah apa kau pikir tidak LGBT itu lebih gila lagi? Satu ini kan bawa bom, gedebung, prong, mati ya. Yang satu bawa narkoba, gedebung, prong, 100.000 orang juga mati kan. Yang satu gedebung, prong, bikin LGBT. Anak-anak kehilangan masa depan semua. Saudara pikir ketika orang terjebak dalam jebakan LGBT, hidup apa lagi yang dimiliki? Kalau orang terjebak dalam narkoba, hidup apa lagi yang dipunyai? Kalau teroris meledakkan diri, mati orang banyak, semua memaki. Tapi LGBT tidak semua memakinya. Ada yang suka padanya. Aneh juga ya, mungkin salah satu kamu. Iris ya. Why? Karena bagi kita dosa mengerikan kalau mencabut nyawa. Lupa secara bertahap yang menghabisi. Makanya gereja menolak terorisme, tapi menerima LGBT. Sadis ya, maka saya bilang iblis sukses nipu. Cara yang kedua, bagaimana mengajarkan kepada kita mengapa dunia ini dipenuhi dengan berbagai kejahatan dan terus hidup tanpa harapan abadi dan dengan cepat menuju kehancuran. Kenapa dunia ini penuh kejahatan? Ya nggak usah kaget. Alkitab udah cerita. Cuma memang yang mengagetkan adalah kok kau nggak tahu Alkitab itu, padahal Kristen. Nah itu problemnya. Jadi bukan problem dunia ini yang jadi masalah. Kita ini loh, kok nggak tahu apa kata Alkitab. Problemnya di situ. Betapa mengerikannya jika Allah tidak menolong kita melalui anaknya Yesus Kristus juru selamat penebus dosa itu. Kita hidup dalam kehancuran. Secara aktif kita nggak bisa bikin benar. Secara pasif kita tidak bisa bikin dosa. Apa menolak dosa. Lalu kemana jalan kita? Hanya satu. Binasa. Makanya kalau kita ditebus Kristus harusnya gimana? Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Saya berdoa. Kalau Tuhan beri kesempatan banyak. Saya berdoa kalau Tuhan beri uang banyak. Hanya satu yang saya tahu. Saya harus berbuat lebih banyak lagi dalam melayani. Pelajaran yang ketiga. Mengajarkan kita bahwa jika kita bisa menyadari diri sebagai orang berdosa. Dan mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Ingat, itu adalah karena pertolongan Roh Kudus. Bukan karena kemampuan beragama. Jadi jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Roh Kudus akan menginsapkan kita akan dosa. Itu Yohanes 16. Lalu 1 Korintus, tidak ada orang bisa berkata, aku percaya pada Kristus kalau bukan karena Roh Kudus. Lalu Efesus yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Jangan ada satu orang pun memegahkan diri. Keselamatan anugerah Tuhan. Apa kurang terang itu Alkitab? Tapi saya nggak ngerti Pak, begini begono. Ya, ngerti lah aku kalau kau nggak ngerti, namanya juga pendosa. Taklukkan dirimu pada Alkitab. Jangan ngotot dengan Alkitab, itu intinya. Tidak suka kepada yang benar, bukan berarti yang benar jadi salah kan. Itu tetap benar, cuman kamu nggak suka, ya mau diapain? Nah, total depravity, ajaran total depravity dalam Alkitab jelas membedakan dengan paham apa lain yang berkata begini, manusia bisa mencari sendiri dan menemukan Allah yang sejati. Nah, itu filsafat. Naturalisme teologi. Ya, tokoh besarnya nanti kalau dalam kekristenan itu namanya Pelagius. Manusia bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baik, itu humanisme teistik. Buddhisme juga begitu. Hidup dan mati adalah maya. Hidup adalah mati, mati adalah hidup karena reinkarnasi. Semakin banyak perbuatan baik yang kau buat, semakin cepat kau masuk dan lepas dari lingkaran itu masuk kemana? Nirwana. Manusia bisa memilih sendiri dengan free will-nya untuk bertindak percaya pada Allah atau bukan. Nah, ini humanisme.
Dan Arminianisme juga ada di sini. Maka humanisme itu mirip Pelagius. Manusia itu sehat bisa cari sendiri. Lalu Arminius bikin sedikit downgrade. Ya manusia itu bukan sehat, sakit. Tapi bisa sih berespon. Dikuranginya tingkat responnya. Padahal mau dikit, mau banyak, mau setengah, mau 25, mau 2, tetap aja kamu punya respon. Problemnya, jikalau kamu punya respon, untuk kamu bisa selamat, maka keselamatan tidak mutlak karya Kristus. Karya siapa? Kristus dengan pertolongan kita. Kalaupun dia 99%, dia butuh 1% bagian kita. Kasihan sekali Kristus. Berarti penebusannya tidak sempurna. Itu konsekuensi logisnya banyak itu. Berarakan tuh Alkitab semua. Makanya jadi orang Kristen hati-hati. Kita mesti konsisten di dalam semua sudut. Ya. Nah ini yang kita harus hati-hati sekali. Nah oleh karena itu saudara-saudara, kerusakan total sudah membawa kita pada kebejatan mengerikan. Tidak bisa, tidak berdosa. Hukum Taurat diberikan, membuktikan memang kita pendosa. Nih hukum Taurat. Kau ikuti peraturan hukum Taurat ini, selamatlah kau. Hasilnya apa? Babak belur semua. Nabi-nabi pun selamat, tetap saja kasih karunia. Kenapa dia pilih Abraham? Kenapa dia pilih Nuh? Nah, itu kita akan bicara next. Nanti saudara akan melihat. Doktrin pilihan itu sejak dunia ini berjalan itu Tuhan sudah desain begitu luar biasa. Makin pelan-pelan ikut Alkitab, makin mengerti, makin mengenal, makin memahami. Kita akan terkejut. Banyak yang kita pikir kita tahu ternyata tidak. Kita pikir benar ternyata salah. Ya, saya harap ini menjadi pembelajaran serius buat kita. Saya rasa ini menjaga saya banyak hal. Ya, membuat saya rasa makin sadar, mau dekat lagi dengan dia dan seterusnya. Ya. Nah jadi semua kita akan mengalami bagian-bagian di mana Tuhan melukis kita. Ya. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin.